Warga silih berganti mendatangi depo pengisian dan penjualan tabung oksigen di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain ingin membeli tabung, warga juga melakukan pengisian setelah oksigen habis terpakai. Di hari terakhir terjadi peningkatan permintaan isi ulang oksigen 3 kali lipat mencapai 150 tabung. Sebelumnya pengisian tabung oksigen hanya kisaran 50 hingga 60 tabung. Karena permintaan naik, tabung oksigen 1 meter kubik semula dibanderol Rp500.000 naik menjadi Rp2 juta. Sementara biaya isi ulang oksigen hanya Rp15.000 per meter kubik. Selain digunakan untuk keluarga terpapar COVID-19 yang tengah isolasi mandiri di rumah, banyak warga yang membeli tabung oksigen untuk alat bantu pernafasan karena khawatir pada lonjakan kasus COVID di ibu kota. Ada sesak napas. Ini gimana bang? Dapat ya apa nggak oksigen? Nggak dapat. Kenapa bang? Regulator tabungnya ada tapi regulatornya udah habis. Saya sih baru satu tempat ini. Ini digunakan apa sih bang? Nah, untuk pernapasan. Meningkat juga bisa 100%. Biasanya per hari kita cuma 50 sampai 60 botol gitu pengisian. Kalau sekarang udah hampir 150 kali itu pengisiannya. Antrean warga juga terjadi di depo pengisian dan penjualan tabung oksigen di Jalan Pasau Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lonjakan permintaan tabung dan isi ulang oksigen meningkat 2 kali lipat sejak sepekan terakhir. Imbasnya harga jual tabung oksigen melonjak. Untuk tabung 6 meter kubik dari Rp2 juta naik menjadi Rp4 juta. Alat bantu pernafasan seperti tabung oksigen memiliki kemampuan mengubah air menjadi oksigen. Bagi penderita gangguan pernafasan, oksigen dialirkan melalui selang ke saluran pernafasan, baik melalui hidung ataupun mulut. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini aman berisoman, dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber, ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam Prof. Zubairi. Selamat malam Mas, apa kabar? Kabar baik Prof. Prof, apa kabar Prof? Sehat. Sehat. Baik Prof, belakangan kasus COVID-19 di beberapa daerah ini naik, bahkan naiknya cukup parah. Ini disebabkan karena memang masyarakat yang sudah mulai abai protokol kesehatan atau varian Delta yang sudah masuk ke Indonesia? Banyak sekali faktor yang menyebabkan lonjakan yang luar biasa akhir-akhir ini. Tapi dua yang terpenting memang nomor satu itu varian Delta. Yang kedua memang mudik lebaran. Yang ketiga yang sudah divaksin itu menjadi abai, menjadi komplasensi, menjadi overconfidence, jadi buka masker. Kemudian ada lagi pekerja migran Indonesia yang baru pulang atau yang dideportasi dari Malaysia itu cukup banyak dan lumayan juga yang positif. Demikian pula tenaga kerja asing. Kemudian rupanya akhir-akhir ini kerumunan pergerakan masyarakat antar kota juga lumayan ramai. Iya, untuk sekali mulai besok atau mulai hari ini akan ditertibkan. Baik, berarti untuk menghadapi varian Delta ini yang cukup ganas dinilainya, apakah memang perlu aturan ini diperketat kembali Prof? Dan apakah perlu seperti awal tahun lalu di bulan Mei 2020 saat pandemi COVID-19 baru saja diumumkan? Iya, perlu banget kan sekarang berlaku katanya yang mikro darurat. Intinya ada daruratnya. Tapi yang lebih penting sebetulnya bukan isi kebijakan, namun bagaimana implementasi di lapangan. Apakah benar penumpang KRL sudah diatur supaya tetap menjaga jarak? Apakah kantor-kantor semuanya sudah tutup ataukah masih buka lebih dari 25%? Nah itu yang saya kira perlu ditertibkan. Jadi saya amat mengusulkan bahwa dari upaya baru, kebijakan baru yang mikro darurat ini lebih ditekankan pada pendisiplinan di lapangan.
Baik, saat ini juga tidak hanya banyaknya pasien, namun juga rumah sakit saat ini baik juga tempat isolasi yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah ini mulai penuh, Prof. Ini apa sebaiknya langkah yang diambil oleh pemerintah dan juga apa yang harus diambil langkah oleh masyarakat agar hal ini tidak terus terjadi, Prof? Iya, itu kan sebetulnya kalau rumah sakit itu di ujung di pengobatan, tapi yang supaya yang masuk ke rumah sakit sedikit ya dicegah supaya tidak terinfeksi. Supaya tidak terinfeksi dan pencegahannya Pak, ya pertama dengan tadi itu dengan mikro darurat namun yang diperketat banget, yang didisiplinkan banget. Yang kedua dengan vaksin secepat mungkin, sebanyak mungkin perharinya, jadi 1,3 juta itu hasilnya bagus, namun harus konsisten minimal 1,3 juta setiap hari. Baik, nah mungkin salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah dan juga diambil oleh sejumlah warga karena saat ini rumah sakit sudah penuh, bahkan banyak yang dirawat di selasar atau di lorong-lorong rumah sakit. Akhirnya banyak warga yang memilih isolasi mandiri. Ini sebenarnya tepatkah keputusan yang diambil oleh warga atau seperti apa, Prof? Jadi isolasi mandiri itu kan harusnya untuk yang OTG atau yang ringan banget. Namun tolong diingat dari sebagian orang yang tanpa gejala dan yang ringan banget itu kalau di ronsen sebagian ada yang sakit pneumonia. Jadi kalau ada tanpa gejala atau gejala ringan, isolasi mandiri wajib ronsen paru. Kalau ronsen parunya ada pneumonia, wajib rawat. Kalau mau masuk perawatan penuh, ya minta pengobatan di IGD COVID. Kemudian bisa pulang dengan membawa obat-obat yang diberikan di IGD COVID. Artinya sebelum isoman, pasien positif COVID-19 ini tetap harus ke rumah sakit dulu seperti itu ya, Prof, untuk melapor keadaannya, seperti itu? Iya, perlu ronsen dada saja dulu terserah. Jadi nggak usah ke ronsen dada, begitu ada pneumonia baru ke rumah sakit. Kalau nggak ada ronsen dadanya bersih, langsung isoman aja, nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit. Baik. Nah, Prof, saat ini juga banyak beredar di WhatsApp grup karena banyak sebelumnya pasien yang sudah positif kemudian menerima obat-obatan dari dokter. Lalu saat ini ada pasien positif yang menjalani isolasi mandiri. Obatnya di-share, difoto lalu dikirim ataupun dikirimkan resep-resep yang dulu pernah dimakan oleh si pasien sebelumnya untuk bisa dikonsumsi oleh pasien yang saat ini positif. Hal ini sebenarnya dibenarkankah, Prof, atau boleh atau tidak seperti ini sebenarnya? Iya, karena ini masalah darurat, jadi tentu saja pada prinsipnya yang nggak bisa masuk ke rumah sakit dimudahkan untuk perawatan di rumah. Namun dengan catatan karena sebetulnya saya tidak keberatan dengan daftar obat-obat itu dan cara minumnya. Hanya masyarakat juga perlu tahu bahwa misalnya obat azitromisin itu ya, azitromisin adalah antibiotik. Kita tahu penyebab dari penyakit COVID-19 adalah virus. Jadi antibiotik tidak bisa mematikan virus. Namun kalau orang yang sakit COVID-19 ini ada infeksi tambahan bakterial, nah itu azitromisin berguna. Satu. Jadi pada prinsipnya itu. Yang kedua, dituliskan di situ mengenai apalagi ya obat panas itu silahkan saja. Jadi kalau paracetamol, panadol, dumin, semogesik ataupun yang sama isinya paracetamol tentu saja boleh dipakai kalau untuk mengatasi panas, untuk mengatasi pegel nyeri itu bisa. Terus apalagi obatnya Avigan, obat yang dari Jepang itu Avigan pada prinsipnya boleh-boleh saja. Silahkan saja itu obat. Baik, artinya lumayan, tidak wajib sekali sih tidak. Kemudian apalagi itu vitamin pada prinsipnya yang amat sangat diperlukan semua orang yang isolasi mandiri itu sebetulnya hidup sehat. Hidup sehat itu artinya setiap hari ada sayur, ada buah, ada protein. Protein itu bisa susu, daging, telur, kemudian ada olahraga ringan, jalan cepat. Kalau pasiennya ada panas tentu harus istirahat. Dan pada prinsipnya kalau ada panas, ada sesek harus
berobat dulu ke rumah sakit di IGD COVID untuk mendapatkan pengobatan yang nanti bisa dilanjutkan di rumah kalau ruang rawatnya penuh. Baik, tapi obat-obat tadi yang Prof sebutkan apakah bisa dikonsumsi oleh semua orang yang positif COVID-19 atau hanya mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan gejala yang dialami, Prof? Iya, seperti saya sampaikan tadi kan tidak ada yang wajib. Saya bilang boleh saja, silahkan monggo. Jadi karena wajib itu, saya menjawab pertanyaan ini harus berdasarkan bukti ilmiah, evidence-based medicine. Evidence-based medicine itu kalau sudah kuat banget akan masuk ke dalam guideline baik di Amerika, di Eropa, dimanapun akan masuk guideline. Yang masuk guideline itu misalnya apa saja sih yang bermanfaat, misalnya kalau pasien harus rawat inap itu maka pencegahan suntik heparin anti pembekuan itu bermanfaat, itu satu misalnya. Kalau pasien yang dirawat perlu oksigen maka pengobatan dengan dexamethasone itu bermanfaat. Kalau pasien masih pada awal-awal penyakit belum berat banget maka plasma dari orang yang sudah sembuh itu bisa diberikan. Kemudian obat antivirus, apa obat antivirus ada yang banyak di Indonesia, ada 2, remdesivir sama Vigan tadi. Jadi itu boleh saja diberikan. Nah itu menurut WHO misalnya remdesivir jangan dipakai, yaitu tapi kan dari beberapa negara yang amat kuat ilmiahnya, Amerika misalnya, itu FDA meng-approve untuk dipakai untuk pengobatan. Jadi dalam hal itu kita harus bijak-bijak tergantung pasiennya. Menurut saya boleh saja remdesivir diberikan ataupun semacam Vigan itu juga boleh saja diberikan. Baik, Prof berbicara mengenai varian Delta ini, sebenarnya seberapa parah akibat yang disebabkan jika kita terkena COVID-19 varian Delta ini atau dibandingkan dengan varian sebelumnya, Prof? Iya, jadi ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama, amat mudah menular. Bahkan bisa dikatakan pada keluarga, misalnya dalam satu rumah, satu terkena, itu bisa semua orang dalam rumah itu terinfeksi. Jadi pertama, amat mudah menular, lebih mudah menular dari varian sebelumnya, itu satu. Yang kedua, amat mudah menyebabkan sakit yang menyebabkan pasien harus masuk rumah sakit untuk rawat inap. Jadi hospitalisasi pasien yang harus masuk rumah sakit itu meningkat cepat begitu terkena virus varian Delta. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu bisa menghindar dari antibodi yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi orang-orang yang belum lama sakit COVID-19 kan tubuhnya mengandung antibodi yang bertahan terus beberapa bulan. Namun dengan varian Delta ini, dia bisa menembus sehingga orang yang baru sembuh itu bisa sakit lagi. Kemudian sebagian tidak mempan terhadap vaksin yang ada. Namun itu di awal-awal diduga begitu. Namun bukti berikutnya di Inggris menunjukkan bahwa Pfizer maupun AstraZeneca bisa melindungi lebih dari 90%. Demikian pula di Amerika yang sana tidak memakai AstraZeneca juga hasilnya bagus dengan vaksin. Jadi pada prinsipnya vaksin-vaksin yang ada bisa melindungi kita terhadap varian Delta. Nah, bagaimana dengan vaksin Sinovac yang juga banyak sudah digunakan oleh warga Indonesia, Prof? Apakah ini juga lebih ampuh atau perlu lagi untuk vaksin tambahan dari AstraZeneca? Tidak cukup bukti. Kalau kita melihat bahwa vaksin AstraZeneca dan vaksin Sinovac ini mampu memproteksi terhadap varian P1 dan di Brazil, virus varian Brazil, maka ada kemungkinan juga bisa terhadap varian Delta. Kalau AstraZeneca dan Pfizer terbukti, kalau Sinovac bukannya terbukti tidak bermanfaat, namun belum cukup bukti ilmiah untuk bilang bermanfaat. Namun rata-rata bisa dikatakan hampir semua vaksin itu mempunyai daya lindung terhadap varian India, varian Delta. Hanya persentasenya yang berbeda.
Baik, lalu apa anjuran dari pihak Ikatan Dokter Indonesia? Apakah memang baiknya saat ini yang diperbanyak untuk diimpor atau adalah AstraZeneca dan juga Pfizer yang saat ini memang masih belum masuk ke Indonesia, atau masih boleh tetap gunakan Sinovac ini, Prof? Oh, masih boleh Sinovac, masih boleh. Silahkan saja. Jadi bukti ilmiah itu akan segera hadir apakah bermanfaat atau tidak. Kalau melihat dari data-data banyak negara lain, kelihatannya tetap bermanfaat, namun persentase proteksinya mungkin berbeda, itu saja. Ya, kemudian beberapa kolega teman saya kan juga sudah divaksin, kok masih terinfeksi lagi. Nah, ini kita juga harus melihat data dari Amerika misalnya, setelah 101 juta penduduk divaksinasi 2 kali, masih ada 10.000 orang lebih yang kemudian terinfeksi. Jadi walaupun sudah disuntik 2 kali di sana, sekitar 10.000 lebih masih terinfeksi. Dan sekitar 160 meninggal karena infeksi itu. Jadi namanya breakthrough infection. Jadi memang masih bisa terinfeksi. Baik, meskipun sudah divaksin, tapi masih bisa terinfeksi, artinya masyarakat juga harus tetap menjaga diri. Terima kasih, Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia telah bergabung bersama kami Indonesia Bicara. Selamat malam, Prof. Tapi supaya nggak keliru, risikonya rendah banget. Risiko terinfeksi dan sakit itu rendah. Risiko terinfeksi setelah vaksin, risiko meninggal karena COVID amat sangat kecil. Makasih. Baik, artinya masih sudah divaksin, tapi misalnya pun kena, resiko untuk gejalanya ini lebih rendah ya, Prof. Terima kasih, Prof. Zubairi telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.